Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas saham request ya, Pewon, Pakuan Jati. Ini kita lihat nih kinerjanya menarik nggak ya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya ya. Oke, kita disclaimer, jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi si materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi, dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, Pewon. Jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya, jadi silakan do your own research, silakan analisis lebih lanjut kalau memang perusahaan ini menarik, jangan jadikan analisis ini sebagai analisis yang utama. Oke, untuk Pewon gitu ya, seperti biasa untuk setiap saham yang listing di Bursa Efek saya pasti nilai dulu dengan 3 kriteria utama saya. Syarat yang pertama itu harus bagi dividen. Nah, kenapa saya sampaikannya berkali-kali gitu? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya. Gitu. Jadi keuntungannya itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya dan itu jadi nilai tambah gitu jadi apa ya? Uang tunggu buat kita gitu. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada pemegang saham. Jadi kalau dia nggak bagi dividen gitu ya, bisa jadi perusahaan tersebut hanya untung di atas kertas atau mungkin hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaan yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu ya. Untuk top manajemen, komisaris, direksi ini gajinya udah ratusan juta setiap bulannya gitu. Jadi kalau mereka mengelolanya nggak profesional, asal-asalan, ya mereka nggak peduli juga gitu ya, harga sahamnya jatuh, udah nggak usah pusing juga gitu. Kenapa? Karena mereka udah dapat gaji ya gitu ya, setiap bulannya pasti masuk kantong ratusan juta gitu. Jadi makanya kita sebagai pemegang saham, sebagai investor harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu pasti biasanya punya kondisi bisnis yang sehat gitu ya. Jadi kalau kondisi bisnis nggak sehat, rugi terus, arus kasnya susah, beban bunganya terlalu tinggi, biasanya perusahaan nggak bagi dividen gitu ya, karena lebih mengutamakan survival dulu. Maka kalau teman-teman udah tahu ada perusahaan yang rutin bagi dividen, punya kondisi bisnis yang sehat gitu ya, pastiin beli di bawah nilai wajarnya ya. Jangan beli pada saat di harga yang terlalu tinggi ya, di harga super premium gitu, di pucuk gitu. Hindari gitu ya, kenapa? Nanti takutnya koreksi dan akhirnya floating loss gitu ya, kejemputnya juga kan nggak tahu kapan ya. Maka teman-teman sebelum berinvestasi gunakan akal sehat kita gitu ya. Jadi jangan mudah FOMO gitu, jangan mudah ikut-ikutan orang, jangan mudah percaya rekomendasi, analis, apalagi gitu isu, berita, rumor juga, dan jangan percaya kepada saya juga. Jadi teman-teman itu harus analisis sendiri, harus punya alasan yang kuat kenapa beli saham tersebut. Maka kita memegang gitu ya prinsip-prinsip berinvestasi ya, harus sabar ya, harus orientasinya jangka panjang. Nggak bisa kita mengharapkan keuntungan itu jangka pendek gitu, apalagi dalam ratusan persen gitu dalam jangka pendek, itu agak susah gitu ya. Harus realistis lah gitu ya. Oke lah, optimis iya gitu ya, cuman kan kita juga lihat-lihat gitu ya, dan fokus juga pada value gitu ya. Dan ini value ini sifatnya relatif ya, subjektif juga tiap orang gitu. Cari metode valuasi gitu ya, nilai penghitungan nilai wajarnya yang memang cocok untuk teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya saya pakai PBV nih, jadi kita udah tahu dulu nih value-nya berapa, nanti baru tentuin entry price-nya berapa gitu. Jadi jangan beli tanpa kita tahu value-nya kira-kira berapa ya. Dan kenapa saya sampaikan gitu ya, karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, nggak jangka pendek. Kalau jangka pendek gitu nggak ada hubungan antara harga saham dengan kinerja gitu ya. Banyak perusahaan yang jelek, yang buruk, harganya digoreng naik gitu ya. Itu fenomena yang wajar kok, yang umum terjadi setiap hari gitu ya. Dan tapi kembali lagi, kalau perusahaan yang jelek itu kinerjanya buruk, nanti juga harga yang digoreng nanti akan turun lagi, jatuh lagi gitu ya. Dan akhirnya meninggalkan banyak investor nyangkut di harga atas yang nantinya kebanyakan marah-marah di media sosial ya gitu. Padahal sebenarnya kan dari awal kita udah bisa tahu gitu mana perusahaan yang baik, mana yang enggak gitu. Dan jadi memang untuk Pewon nih saya bahas dari sisi laporan keuangannya ya. Jadi ini hanya analisis laporan keuangan ini versi saya itu hanya sebagian kecil dari analisis fundamental ya. Kan fundamental tuh luas gitu dan hanya menilai kinerja masa lalu ya sampai 2025 Q3. Jadi untuk sekarang yang berjalan Q4 dan kedepannya saya nggak tahu, silakan aja teman-teman lengkapi gitu ya analisis yang kurang gitu, yang dari yang nggak ada, yang nggak saya bahas, terutama analisis proyeksi ke masa depannya gimana ya. Dan kita ya memang kalau saya biasanya fokusnya di laporan keuangannya aja ya, jadi nggak fokus sama di harga saham. Jadi kalau harga sahamnya naik terus atau turun terus, kita nggak bahas itu gitu ya. Kurang jadi pusat perhatian. Dan makanya penting ya buat saya, kenapa harus memahami lah laporan keuangan, karena si laporan keuangan nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya lagi sehat atau lagi sakit ya. Jadi nanti akan dipindahkan ke Excel seperti ini gitu ya, teman-teman bisa download gratis ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ILK Edwin
Ya udah, langsung aja lah ke analisis gitu aja, kita nggak pakai lama. Oke, yang pertama dicek itu adalah ini ya 2025 Q3, ini satuannya ribunya, ini karena ini ribuan. Dan pertama itu dividennya, riwayat dividennya gimana nih untuk si Pewon? Pewon nih, ini bagus ya. Riwayat dividennya dia rutin sekali itu dari 2024 sampai 2011 ya, meskipun ada yang bolong di tahun 2019 dan 2000 tahun buku 2020 ya. Cuman yang terpenting buat saya itu 3 tahun terakhir ya. Selama 3 tahun terakhir bagi dividen berarti sudah stabil, bisnisnya stabil, perusahaan termasuk perusahaan yang baik ya, awal yang sangat baik gitu. Jadi ini lolos screening gitu ya, lolos screening yang pertama, lolos checklist yang pertama ya. Jadi oke, layak dianalisis lebih lanjut ya. Kita lihat yang kita pindahkan, yang biasa saya cek itu adalah Kastara Kas ya, yang ini. Nah ini Kastara Kas ini harus dilihat, kenapa? Karena Kastara Kas itu adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan ya, jumlah total uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi kalau nilainya terlalu kecil itu waspada gitu ya. Karena apa? Karena Kastara Kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank. Jadi bayangin aja kalau nilainya terlalu sedikit, nanti ini bisa terganggu salah satu atau ketiganya. Dan kalau nilainya terlalu besar itu juga tanda tanya gitu, karena buat apa perusahaan itu mengumpulkan kas terlalu besar, padahal kita bisa nikmati gitu oleh pemegang sahamnya dengan cara apa? Ya dengan cara bayar dividen lebih besar atau lebih sering gitu, setahun 2 kali misalnya, atau mungkin ekspansi usaha, atau mungkin bayar pinjaman ke bank yang masih ada gitu ya, supaya beban bunganya lebih ringan, atau buyback saham aja ya, supaya mengurangi jumlah saham beredar dan juga mengurangi faktor pembagi earning per share dan dividen per share-nya, sehingga nanti kita pemegang saham itu nanti dapat nilai yang lebih besar, akan sangat diuntungkan gitu. Dan jadi untuk Kastara Kas, untuk yang Pewon sekarang ada penurunan ya, penurunan ribu juta miliar triliun ya, penurunan sekitar 2 triliun. Oke, kenapa turun ya, nanti kita lihat aja ya uangnya dipakai buat apa aja. Setelah itu kita cek langsung ke bagian ekuitas ya. Nah ini ekuitas, langsung pilih saldo laba ya. Kalau saya langsung cek saldo labanya yang ini nilainya. Nah saldo laba ini penting gitu ya. Kenapa? Karena saldo laba ini ada total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri gitu, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q3 gitu ya. Jadi si Pewon dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profit sebesar 20,3 triliun gitu. Jadi ini memang sudah terbukti profit, untung gitu ya, nggak cuman hanya untung di atas kertas gitu ya. Karena apa ya, karena dia bagi dividen, kan nyata gitu ya keuntungannya. Kalau nggak bagi dividen ya hanya saya bilangnya cuma untung di atas kertas aja gitu ya, nggak real gitu. Dan ini memang bagus ya, saldo labanya yang positif gitu. Jadi kalau perusahaan yang rugi terus, dia nggak ada saldo laba ya, biasanya defisit gitu ya, dan itu termasuk perusahaan yang bermasalah menurut saya. Nah setelah itu langsung cek ke bagian ekuitas pemilik ya. Ekuitas pemilik kita pindahkan dulu ya. Nah 909058 ya. Nah ini kita lihat ya. Nah Pewon itu bisnisnya itu telah menghasilkan total profit sebesar 3,4 kali 3 modal ya. Jadi ibarat teman-teman punya bisnis modal 1 miliar gitu, telah menghasilkan total profit itu 3,4 miliar, dan ini di luar dividen yang dibagikan ya. Jadi ini perusahaan sudah terbukti untung, terbukti sudah balik modal ya, karena nilainya udah di atas 1 gitu. Jadi ini perusahaan ya buat saya bagus gitu ya. Dan secara PBV juga ini udah dihargai cukup murah ya, udah 0,81 ya, di bawah PBV 1, dan nilai tambahnya udah dihargai di bawah nilai saldo labanya ya, 0,87. Jadi ini potensi profitnya kalau pakai PBV ya 23% gitu. Cuman kembali ya, jangan hanya fokus di PBV aja, kita harus lihat juga profitabilitasnya bagaimana ya. Pilih langsung pendapatan ya, nilainya yang ini. Kita harus lihat pendapatan, karena perusahaan yang bertumbuh adalah perusahaan yang pendapatannya cenderung naik gitu. Jadi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan ini relevan dan dibutuhkan oleh customer gitu. Jadi makanya dia naik gitu, dan ini naik tuh bagus ya. Naik berapa nih? Sekitar 400 miliar ya, 1000 juta miliar, 400 miliar ini baik ya, pendapatannya naik gitu. Nanti pendapatannya dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, HPP-nya, nanti keluar laba brutonya ya, laba kotornya. Dan ini penting ya, laba kotor ini penting. Kenapa? Karena laba kotor ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan, dan juga untuk melihat gitu ya
kemampuan perusahaan untuk menempatkan harga jual atau barangnya ini di atas harga modalnya gitu, alias keunggulan kompetitif produk perusahaan. Nah, ini dari mana? Dari GPM-nya. GPM ini kan 55% ya, jadi ibarat modal jual barang 100.000, ambil untung 55.000, ya 45.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Dan ini laba kotoran naik sedikit nih juga, nah tapi GPM-nya turun sedikit ya, cuman nggak masalah kok, ini masih bagus ya, marginnya tinggi, besar, karena semakin besar GPM maka semakin besar ruang untuk net profitnya gitu kan. Nanti si laba kotor nanti kan dikurangi oleh beban penjualan, beban umum, beban keuangan, beban pajak, bla bla bla, beban lain-lainnya, nanti keluar laba bersih. Yang ini nilainya ya. Laba bersih ini adalah inti dari laporan laba rugi gitu kan, perusahaannya untung atau enggak gitu. Nah, ini kita lihat ya, untuk laba bersihnya dia naik ya, si Pewon ini bagus, dan secara PER juga udah cukup murah ya, di bawah 10 ya, 7,7 gitu. Cukup menarik juga ya si Pewon ini. Nah, setelah itu kita langsung lihat ya ke bagian arus kas. Nah, ini arus kas gitu ya. Kita selalu lihat, kalau buat saya selalu lihat penerimaan kasnya ya, gitu, cash receipt-nya gitu. Laporan keuangan ini kan laporan arus kas ini kadang terlupakan gitu ya, karena apa ya, mungkin nggak menarik ya, bosen gitu, padahal si arus kas ini penting karena untuk melihat jumlah uang yang masuk gitu, yang diterima perusahaan. Salah satunya untuk dari si penerimaan kas ini untuk memvalidasi si pendapatan ya. Jadi kan si pendapatan ini kan si Pewon mengaku pendapatan itu 5,1 triliun, uang yang diterima cuma 5 triliun gitu ya. 100 miliar kemana? 100 miliar itu ya mungkin belum bisa tertagih ya, piutang-piutang yang harus ditagih oleh perusahaan gitu. Makanya rasionya ini 98%. Cuman nggak apa-apa, ini masih rasio yang sangat baik ya. Sebisa mungkin di atas 95% lah, mendekati 100%. Gitu. Jadi uangnya udah dikumpulkan nih ya, customer bayar sekian gitu. Ingat tadi, kas yang dikumpulkan tuh punya fungsi untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank. Nah, jadi si penerimaan kas ini gitu ya, udah diterima, bayar untuk supplier, bayar karyawan, bayar kas lain-lain, bayar bunga, bayar pajak, bayar beban keuangan, DLR, nanti keluar net CFO yang ini ya. Nah, ini nilainya wajib positif ya, kalau nggak positif itu hati-hati. Karena kalau misalnya dia positif gitu, artinya perusahaan ini dari bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi alias uangnya itu yang diterima dari customer itu nggak cuman bayar habis untuk operasional aja. Ya, ngapain teman-teman punya bisnis tapi uangnya habis untuk operasional? Nggak tahu ya, nggak dapat apa-apa. Gitu. Nah, lalu digunakan untuk bayar ekspansi usaha juga ya di aktivitas investasi. Nah, ini kita lihat ya, tuh perolehan aset tetap ya, nilainya negatif. Kita penempatan investasi obligasi, pokoknya selama nilainya negatif, dia berekspansi ya. Gampangnya sih seperti itu. Cuman memang harus dicek ya. Dan tadi ya, untuk penerimaan kas tadi dia naik, untuk CFO-nya mungkin agak turun sedikit, dan untuk CFI-nya, ekspansi usaha untuk yang periode sekarang itu agak lebih agresif ya, karena di agresifnya di penempatan ini investasi obligasi. Nah, setelah itu kita cek ke bagian yang pendanaan, dan yang pendanaan ini nilainya negatif ya, harus negatif kalau buat saya. Karena apa? Perusahaan artinya dia melunasi pinjaman gitu yang ada. Cara gimana maksudnya? Ini ya tuh. Kalau misalnya tuh negatif ya, pelunasan obligasi itu nilainya negatif ya. Terus bayar dividen nilainya negatif gitu ya. Jadi kalau misalnya diambil pinjaman, biasanya nilainya positif. Gitu tuh, penarikan deposito berjangka. Tuh, jadi dia nilai positif. Kan gitu ngapain ditarik gitu ya kalau misalnya dia sehat. Kurang lebih kan kayak gitu ya. Jadi nilai negatif. Jadi perusahaannya masih bagus gitu ya, meskipun dia ada penurunan kas gitu. Karena apa gitu ya? Karena uangnya kan nggak cukup gitu ya. Kan dari operasional dia menghasilkan 2 triliun, untuk ekspansi 2,4, untuk bayar dividen dan mungkin pinjaman 1,7 ya. Bukan bayar pinjaman ya, pelunasan obligasi. Jadi ada penurunan kas. Penurunan kas ini diambil dari uang tadi berada di dalam dompet perusahaan gitu. Nah, kalau mau yang bagus, yang sempurna, polanya ini seperti yang periode sebelumnya. Ya, periode sebelum ini karena dia plus min. Jadi udah plus dari CFO, dia bisa ekspansi usaha, dia bayar pinjaman ke bank, masih ada sisa kas. Gitu ya. Dan ini juga kan udah bayar dividen juga tuh ya. Tuh, bagus ini yang seperti ini.
Nah, jadi setelah data-datanya kita pindahin ya si Pewon. Jadi buat saya si Pewon ini memang perusahaan yang baik gitu ya, yang bagus. Kenapa ya? Karena riwayat pembayaran dividennya dia bagus, lancar. Ya terutama 3 tahun ke belakang. Saldo labanya positif, PBV juga udah dihargain cukup murah ya dengan PBV 0,81, potensi profit 23%. Ya, lalu secara per dia profit tebal ya, PER juga udah di bawah 10 ya, udah cukup murah. Dan secara pola arus kas dia juga bagus ya, plus min meskipun ada penurunan kas tarakas ya. Nah cuman kembali gitu ya, buat saya mungkin ini bagus, mungkin bisa layak lah, cukup layak dimasukkan ke dalam watchlist gitu. Nah cuman nggak tahu nih buat teman-teman gimana, Pewon menarik nggak ya berdasarkan laporan keuangannya secara sekilas gitu. Jadi teman-teman kalau memang menarik gitu ya, boleh kasih pendapatnya di kolom komentar gitu supaya teman-teman yang lain tahu. Dan pastikan ya teman-teman selalu analisis lebih lanjut ya, jangan hanya percaya kepada saya aja gitu, karena kembali sifatnya ini kan subjektif gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang silahkan dilengkapi gitu ya. Nah setelah itu mungkin saya rasa cukup ya sesi untuk Pewon gitu. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan seputar investasi saham atau ada request saham, boleh sampaikan aja ya di kolom komentar, nanti saya respon gitu. Dan sekedar informasi, saya terbuka ya untuk kerjasama dan juga untuk sponsorship. Silahkan teman-teman yang berminat boleh hubungi saya ya, kontak saya ada di screen dan juga di deskripsi video. Oke teman-teman, sharing dari Pewon cukup sampai di sini. Semoga sharing dari saya ini bermanfaat. Semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.